Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun setiap kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman yang kami dengarkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema dosa. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 53, ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Kita tahu bahwa ayat-ayat firman Tuhan tadi berbicara tentang Tuhan Yesus yang disiksa dan disalibkan bagi dosa manusia. Pernahkah saudara bertanya kepada diri kita sendiri, apakah itu dosa? Dosa apakah yang telah saya perbuat? Karena hal-hal tersebutlah, maka dia tersiksa dan tergantung di kayu salib. Mari perlahan-lahan perhatikan kembali apa yang Yesaya pasal 53 tadi katakan. Ada 2 kali kesempatan. Dosa itu dilukiskan di dalam perikop di Yesaya pasal 53 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 tadi. Di bagian terakhir dari ayat 8 dikatakan, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Salib adalah sebuah kutuk atau tulah. Dan Yesaya dengan jelas berkata, pemberontakan umat Tuhanlah yang membuat dia tergantung dan menjadi kutuk. Pemberontakan terhadap apa? Kapan kita memberontak? Kemudian di ayat 6 dari Yesaya pasal 53 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan dan dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu karena kita masing-masing telah mengambil jalannya sendiri. Dengan kata lain, dosa sebenarnya adalah ketika manusia hidup dan melangkah sesuai dengan kemauannya sendiri dan bukan mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Itulah dosa. Bukankah itu juga arti dari kata pemberontakan? Terhadap apakah kita memberontak? Bukankah kata pemberontakan seringkali digunakan untuk melukiskan sebuah tindakan atau gerakan melawan sebuah pemerintahan yang ada? Seperti itulah dosa. Dosa adalah ketika manusia hidup dan melangkah sesuai dengan kemauannya sendiri dan bukan mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Itulah sebuah pemberontakan terhadap pemerintahan Allah kita. Dosa itulah yang telah menyalibkan Tuhan di atas kayu salib
bagi penebusan dosa-dosa pemberontakan kita, dari dosa yang seringkali ingin mengambil jalan kita sendiri-sendiri, dan bukan mengikuti rencana dan jalannya Tuhan. Itulah rangkuman dan dasar dari seluruh dosa-dosa dan kejahatan yang ada. Belajarlah untuk hidup dalam ketaatan, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman yang kembali mengingatkan dan meneguhkan hati setiap kami, agar kami hidup di dalam ketaatan kebenaran firman-Mu, supaya kami jangan jatuh ke dalam dosa. Amin. Jesus loves you and so do I.